Semuanya berawal dari satu penelitian dan akhirnya ditemukan karsinogen atau jejak-jejak kanker. Hai Bread Babes, balik lagi di Jelly's Beauty Lab sama aku Christina. Nah, kita ngomongin seputar beauty nih ya, khususnya skincare, itu tuh selalu menarik banget ya untuk dibicarakan karena topiknya tuh banyak banget. Salah satunya itu ada tentang ingredients atau kandungan. Tapi kamu tahu gak sih, ternyata ada loh beberapa kandungan yang dicap berbahaya. Apa aja ya? Dan kenapa sih dibilang berbahaya? Nah, untuk ngejawab semua pertanyaan itu, aku udah ngerangkum beberapa pendapat dari beauty experts yang udah berkecimpung di dunia kecantikan selama bertahun-tahun loh. Nah, beberapa orang itu adalah Ginger King, Bella Snyder, Biba de Souza, ada juga Annalisa Branca, dan juga Dr. Annie Chu dan Dr. Nina Desai. Yuk kita lihat pendapatnya mereka. Nah, kandungan skincare kontroversial yang pertama adalah paraben. Kalau ini sih kita udah sering banget ya ngebahas bareng ya Bread Babes. Nah, jadi kontranya itu banyak yang bilang kalau paraben ini tuh bisa bikin karsinogen atau jejak-jejak kanker di penggunanya nih. Semuanya berawal dari satu penelitian di mana ada hewan yang diberikan paraben dalam jumlah besar dan akhirnya ditemukan karsinogen atau jejak-jejak kanker. Nah, padahal produk skincare nih atau produk kecantikan nih Bread Babes itu tuh paraben yang digunakan tuh sangat sedikit dan gunanya itu untuk menjaga kualitas produk aja. Apa sih kata para ahli tentang ini? Aku bacain ya. Nah, yang pertama pendapat dari Ginger King, dia bilang paraben ini sebenarnya adalah pengawet skincare yang cukup efektif. Tapi di beberapa kasus kulit Asia memang lebih sensitif nih sama kandungan paraben ini. Nah, kalau menurut Bella Snyder, paraben ini sering dihubungkan sama kanker, tapi sebenarnya belum ada pembuktian yang jelas nih, yang secara ilmiah, yang bisa membuktikan kesimpulan ini. Next, menurut Biba de Souza, pengawet sangat dibutuhkan dalam skincare, sehingga kamu nggak perlu khawatir nih. Karena sebenarnya fungsinya itu untuk melindungi kita sendiri dari bakteri, terus juga jamur yang bisa berkembang kalau misalnya skincare itu nggak dikasih pengawet. Berikutnya ada dari Annalisa Branca, kalau dia bilang paraben dalam kosmetik itu sebenarnya aman loh untuk digunakan. Kalau menurut Dr. Annie Chu, jika digunakan dalam jumlah banyak, memang paraben itu akan menimbulkan masalah hormonal. Yang terakhir, menurut Dr. Nina Desai, paraben itu termasuk pengawet yang efektif dengan harga yang terjangkau nih. Biasanya digunakan dalam jumlah yang sedikit di dalam produk skincare ataupun kecantikan, gunanya untuk mencegah pertumbuhan jamur, lumut, dan juga bakteri. Nah, dari semua pendapat ahli ini bisa dikesimpukan ya kalau pengawet itu dibutuhkan dalam produk skincare ataupun kecantikan lainnya dan sebenarnya nggak berbahaya Bread Babes. Nah, kandungan skincare kontroversial nomor 2 ada silikon. Banyak yang bilang kalau misalnya silikon dipakai itu tuh bisa menyumbat pori-pori dan bikin kulit itu jadi breakout. Apa sih kata para ahli? Kita bacain ya. Yang pertama, menurut Ginger King, silikon itu sebenarnya nggak berbahaya. Berdasarkan FDA atau Food and Drug Administration, silikon ini tergolong sebagai kandungan yang melindungi kulit dan biasanya digunakan dalam krim penghilang ruam kemerahan untuk bayi. Beberapa jenis silikon dapat menyumbat pori-pori karena ukuran molekul yang lebih besar. Tapi silikon merupakan salah satu golongan kandungan yang mahal. Berikutnya dari Bella Snyder, silikon membantu kulit mempertahankan kelembapan. Jadi membuat tampilan kulit bisa lebih mudah dan juga lebih elastis. Namun di sisi lain juga membuat kotoran, bakteri, minyak juga terperangkap di dalam kulit. Sehingga nggak disarankan nih buat kamu yang punya masalah kulit yang lagi berjerawat ataupun kulitnya sensitif untuk memakai produk yang ada silikonnya. Berikutnya ada pendapat dari Annalisa Branca. Dia bilang silikon itu memang sulit untuk dibersihkan tapi tidak berbahaya. Nah, biasanya silikon itu seolah membentuk satu lapisan baru di atas kulit kita. Sifatnya tuh ringan dan gunanya itu mengunci kelembapan yang ada di kulit kita, kelembapan alami kulit kita tanpa menyumbat pori-pori. Berikutnya ada pendapat dari Dr. Annie Chu. Dia bilang silikon itu membuat kulit kadang tuh terasa lebih berat atau lebih tebal. Nah, sifatnya silikon ini itu adalah semi-okklusif dan juga bisa memerangkap bakteri, sel-sel kulit mati, dan juga minyak di kulit sehingga kita perlu lebih berhati-hati untuk memakai produk yang ada silikon. Yang terakhir ada pendapat dari Dr. Nina Desai. Jadi silikon itu membuat satu lapisan baru di kulit sebagai perlindungan. Nah, itu bersifat melindungi kulit dari iritasi dan juga menyamarkan bekas luka jika kita pakai secara rutin. Kandungan skincare kontroversial yang terakhir adalah mineral oil. Nah, banyak banget yang gak setuju sama pemakaian mineral oil karena katanya bisa menyumbat pori-pori dan bikin wajah jadi breakout. Apa sih kata para ahli? Kita bacain ya.
Kalau kata Ginger King, mineral oil adalah moisturizer yang sebenarnya cukup efektif. Di sisi lain dapat menyumbat pori-pori, dan penggunaan mineral oil di wajah itu juga tidak disarankan nih sama Ginger King karena bisa bikin sensitif atau breakout di kulit wajah. Tapi kalau untuk di badan itu nggak apa-apa. Berikutnya ada pendapat dari Bella Snyder. Dia bilang mineral oil adalah salah satu kandungan skincare terbaik yang pernah ada. Bersifat oklusif atau mencegah keluarnya air dari badan melalui kulit kita, dan juga tidak membuat kulit menjadi kering atau menua lebih cepat. Tapi di sebagian orang memang bisa memperparah jerawat. Yang ketiga ada pendapat dari Annalisa Branca. Menurut dia, mineral oil bersifat oklusif sehingga mencegah kulit jadi semakin kering. Mineral oil bekerja dengan cara mempertahankan kadar air dan juga kadar kelembapan alami kulit tidak keluar dari kulit kita. Next ada pendapat dari Dr. Annie Chu. Menurut dia, mineral oil ini menyumbat pori-pori, tapi bukan kandungan yang buruk juga. Tapi perlu diwaspadai karena bisa membuat kulit lebih kering. Next ada pendapat dari Dr. Nina Desai. Nah, menurut dia mineral oil dengan kelas cosmetic grade itu bersifat sangat halus dan juga sangat lembut. Banyak orang yang menganggap mineral oil sama seperti yang biasa kita lihat di bidang otomotif. Dan itu mungkin yang bisa membuat orang-orang tuh jadi takut nih sama kandungan mineral oil. Padahal saat proses pengolahan mineral oil ini terjadi juga proses penyaringan sehingga menghilangkan beberapa unsur kimia yang berbahaya di dalam mineral oil. Setelah proses itu, mineral oil menjadi kandungan yang sangat lembut di kulit dan juga aman digunakan. Meskipun begitu, beberapa pasiennya Nina Desa ini memang nggak disarankan untuk pakai mineral oil karena ada masalah sama jerawat. Yang terakhir ada pendapat dari Biba de Souza. Menurut dia, mineral oil itu bisa membantu untuk mencegah kelembapan untuk menghilang dari kulit dengan menciptakan layer oklusif baru di permukaan kulit kita. Nah, sifatnya sangat aman untuk digunakan dan tidak mengiritasi kulit. Tapi meskipun sifatnya itu mencegah kelembapan keluar dari kulit kita, si mineral oil ini juga tidak memberikan nutrisi apa-apa di kulit kita, jadi sifatnya netral. Nah, dari beberapa pendapat ahli itu bisa kita simpulkan ya, kalau mineral oil ini bersifat oklusif atau mengunci kelembapan dan air di dalam kulit kita supaya tidak hilang. Dan untuk tipe kulit yang cenderung berjerawat juga tidak sarankan untuk memakainya ya. Nah, itu dia beberapa pendapat ahli tentang kandungan-kandungan skincare yang kontroversial. Semoga menjawab pertanyaan kamu ya. Jangan lupa di like videonya kalau kamu belajar sesuatu, di share ke teman kamu, dan juga di subscribe supaya kita semakin semangat kontennya. Kita ketemu lagi ya minggu depan tentunya dengan konten-konten yang gak kalah seru, gak kalah menarik. See you at next video. Bye-bye!